Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di live Instagram Tapele. Selamat datang teman-teman, selamat bergabung. Hari ini kita bakal berdiskusi dengan topik yang sangat menarik sebenarnya. Namun mungkin teman-teman di luar sana belum banyak ya yang mungkin melakukan kajian atau menaruh perhatian ke isu ini, yaitu perempuan dan korupsi, lalu bagaimana itu bisa menciptakan suatu ketidakadilan. Nah, malam hari ini Tapele akan berdiskusi bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama itu ada Mbak Judy Kristantini. Beliau itu inisiator dari Saya Perempuan Anti Korupsi. Lalu nanti ada Mbak Irna Risa, beliau agen SPAK ya, dari Bengkulu. Dan yang terakhir nanti ada Meti Adelia Kubuan. Meti adalah mahasiswa pasca sarjana untuk studi konflik ya, konflik resolution di University of Massachusetts, Boston. Oke, karena narasumber kita sudah mulai masuk, jadi saya akan invite ke room ini buat kita berdiskusi. Terima kasih ya teman-teman sudah mau bergabung. Mulai sekarang disiapkan aja pertanyaannya, tapi pertama-tama mohon untuk disimak baik-baik karena ini topiknya bagus. Ya ampun, salah. Halo, selamat malam. Halo. Halo Mbak Judy, asik. Terima kasih ya Mbak sudah mau bergabung nih. Nah, Aku juga terima kasih dong, mana dia itu. selamat bergabung ya teman-teman semuanya. Halo. Halo Mbak Kak Ira. Irna. Halo Mbak. Selamat bergabung. Ini saya panggil Bung Corneles ya? Iya, panggil aja Neles. Neles, Iya. oke. Saya dari tadi ini manggilnya Kore, Neles kah, Pamatrai kah, gitu kan. Iya Mbak. Neles ya? Oke. Asal jangan panggil Mawar aja. Mohon maaf ya, kadang-kadang di tempat saya ini tiba-tiba ada motor lalu lalang, jadi kedengaran dikit. Tapi yang mudah-mudahan nggak terlalu berefek ya. Aduh, ada teman-teman, mbak-mbak, kakak-kakak dari SPAK sudah pada bergabung. Teman-teman dari Tapele juga sudah bergabung. Rasanya nggak sabar lagi nih buat berdiskusi. Nah ini sudah ada Kak Meti ya. Kak Meti. Saya juga mau undang Kak Meti langsung ya, biar kita bisa diskusi bareng. Kak Irna apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Judi. Aduh, senangnya. Iya. Senangnya karena akhirnya kita bisa ngobrol sama Kak Irna on air nih. Karena selalu waktunya bentrok ya kita ya, Kak Irna ya. Halo Meti. Halo Kak Meti. Hai. Halo, Selamat malam waktu Indonesia. Kak Meti sekarang di sana pagi, siang? Iya, pagi. Wah. Jam Pagi. 8 pagi nih. Waduh, mudah-mudahan nggak terlalu terpaksa bangunnya kayaknya. Saya karena biasanya kerja tuh sampai jam Oke. 1 atau jam 2 subuh atau jam 3. Rasanya otak tuh produktif di jam-jam seperti itu. Mbak Jadi Ira. ini termasuk sangat pagi buat saya. Biasanya saya tidur sampai jam 9 atau 10. Iya. Tidak apa-apa, karena mungkin kehadiran komite ya diharapkan nanti bisa ngasih sesuatu buat teman-teman di sini kan. Iya. Ini saya mau perkenalkan dulu ini Kak. Jadi kan Tapele ini sebenarnya kita komunitas lah ya, mau mewadahi juga teman-teman dari Indonesia Timur kan, karena program kita memang banyak ya teman-teman di sana. Jadi kehadiran kakak ini kami rasa sangat akan berpengaruh ke teman-teman yang lain dari sisi mungkin motivasi untuk bisa membawa perubahan sedikit lagi gitu Kak. Makanya kita semangat sekali. Halo teman-teman semuanya, terima kasih ya sudah bergabung. Oke, mungkin supaya tidak berlama-lama nih, saya akan perkenalkan ulang lagi narasumber kita dan nanti kita bakal diskusi langsung. Yang pertama ada Mbak Judy, kemudian ada Mbak Irna ya.
Dan iya, oke. Say hi dulu teman-teman, walaupun dari chat ya, boleh loh. Halo. Mbak Judi dan Mbak Irna ini dari Saya Perempuan Anti Korupsi Indonesia, SPAK. Jadi SPAK ini sebenarnya sebuah organisasi yang kemudian berjuang untuk kerja-kerja yang sifatnya pencegahan, yang mencerahkan masyarakat, yang membangun kesadaran publik supaya kita terbangun tanggung jawab sosial kita. Jadi korupsi itu nggak hanya soal aparat penegak hukum saja, atau mungkin soal keadilan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita semua, kitalah yang membentuk ekosistem itu. Jadi SPAK terbentuk untuk tujuan yang seperti itu. Nah, Mbak Judi yang di atas itu, yang sejajar dengan saya ini adalah inisiatornya, dan Mbak Irna adalah agen SPAK. Nah, saat ini live dari Bengkulu nih, termasuk kita sangat ya, terhormat. Dan saya juga sangat Jadi, terhormat. Ini antar negara, antar provinsi nih. Antar negara. Kayaknya benar ini. Kita sangat terhormat juga karena ada Kak Meti Kubuan. Kak Meti ini sekarang mahasiswa pasar sarjana loh. Nanti mungkin saya minta Kak Meti untuk bisa cerita ya, dari Kak Meti itu dari mana gitu kan, asalnya gitu. Tapi saat ini menempuh studi di Massachusetts ya, University, untuk studi konflik resolusi konflik. Oke. Kak Meti, Mbak Judi dan Mbak Irna, topik kita malam hari ini itu perempuan, korupsi, dan ketidakadilan. Nah, kenapa topik ini penting? Pertama, kemarin kan kita ada peringatan ya, Hari Perempuan Internasional. Nah, kemudian juga kita memang di Tapele merasa perlu untuk mengangkat isu ini. Karena saat ini, apa ya, saya pribadi itu merasa resah ya, kadang-kadang kalau baca berita. Jadi seorang perempuan yang misalnya dia terlibat kasus korupsi, pemberitaannya tuh tidak fokus ke kasusnya, tapi menggali hal-hal lain gitu kan. Lalu mungkin di dalam masyarakat kita itu kan kadang-kadang orang bertanya, kenapa sih perempuan bisa ikut terlibat korupsi? Lah, memangnya pertanyaannya terlalu, memangnya korupsi itu ada gendernya kah? Nah, mungkin ini pertanyaan pertama saya nih. Emang korupsi itu ada gender, dan apa korelasinya korupsi sama perempuan misalnya? Lalu bagaimana ini bisa membentuk ketidakadilan? Nah, mungkin ini pertanyaannya belum terarah secara umum dulu, tapi saya lempar dulu nih. Buat pertama Mbak Judi mungkin bisa ditanggapi dulu deh. Iya. Terima kasih. Katanya tadi apa namanya, tamu dari antar negaranya mau memperkenalkan diri dulu. Oh iya. Kamu buru-buru deh. Buru-buru. Inilah ya, kalau udah ketemu topiknya tuh menarik, saya buru-buru banget gitu loh. Oke, Kak Meti, aku minta Kak Meti untuk mungkin perkenalan singkat lagi gitu Kak. Oh iya, baik. Saya Meiti Adelina Kubuan. Biasanya teman-teman panggil Meiti atau Mei saja. Saat ini tahun kedua di studi master saya jurusan konflik resolution di University of Massachusetts Boston, dengan pembiayaan penuh dari beasiswa LPDP. Ya, dan saya terima kasih diundang untuk ikut diskusi. Meskipun saya kemarin pas diundang saya sempat bilang sebenarnya saya takut tidak bisa banyak berbagi karena interest saya terutama fokus research saya akhir-akhir ini memang cuma lebih ke konflik antar suku di Papua, tentang kesenjangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Papua, terutama yang antara suku asli ya. Tapi saya pikir ya
kesempatan yang baik juga karena nantinya toh saya juga bisa berbagi pikiran dan juga dengar langsung bagaimana pendapat dari pembicara yang lain seperti Mbak Judy dan Irna. Jadi saya sangat berterima kasih diundang untuk diskusi malam hari ini. Asik. Kamiti itu aslinya dari mana ya, Kak? Oh, saya aslinya dari Jayapura, cuma karena orang tua sudah dari waktu itu dari tete itu orang Papua bilang kakek, dari kakek saya itu sudah kerja di Timika, jadi orang tua juga pindah ke Timika dan saya lahir besarnya di Timika. Jadi kalau ditanya saya lebih senang bilang saya orang Timika, padahal aslinya sebenarnya orang tua asalnya Jayapura dua-duanya. Oke. Iya. Kami itu tinggal di Timika di mana? Soalnya saya juga dari Timika. Oh begitu, iya. Saya besarnya memang di lingkungan Kuala Kencana. Oh iya, yang agak elit sedikit. Makanya saya agak tidak enak menyebut. Oke Kak, terima kasih. Oke, kita balik ke Mbak Judy. Silakan Mbak. Iya, terus saya agak lupa tadi pertanyaannya. Keasikan dengerin ini, Iya, Messi. keasikan ya. Kayaknya kita mesti bikin kegiatan di Timika deh Mbak Judit. Wah, Bisa itu, bisa. Iya, iya. Gimana, sorry dong, Neles? Iya, ini Mbak. Kenapa atau apa korelasinya ya perempuan dan korupsi? Apa yang terjadi ketika perempuan ada dalam pusaran korupsi begitu, kira-kira? Silakan, Mbak. Ya, sebenarnya membahas perempuan dan korupsi dan sebagaimana judulnya ketidakadilan tuh apa namanya ya, sesuatu yang menurut saya agak unik gitu ya, bukan agak unik, jadi unik gitu, jadi unik ya. Awalnya saya berpikir dan saya sebenarnya masih percaya bahwa kalau namanya korupsi itu udah pasti akibatnya adalah ketidakadilan atau korupsi itu bisa menjadi sebab juga dari ketidakadilan gitu ya. Nah, tinggal apa namanya kayak telur sama ayam gitu sebenarnya antara ketidakadilan sama korupsi gitu ya. Tapi yang pasti bahwa korupsi itu pasti menyebabkan ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu bukan untuk perempuan aja, tapi juga untuk perempuan dan laki-laki gitu ya. Jadi kalau saya bilang, saya sepakat juga sama Neles tadi bahwa sebenarnya korupsi itu nggak punya gender gitu ya. Perempuan dan laki-laki itu punya peluang dan kesempatan yang sama untuk korupsi gitu ya. Nggak bisa dibilang bahwa laki-laki punya peluang korupsi yang lebih besar. Mungkin di negara kita menjadi iya karena banyak sekali kekuasaan itu masih dipegang oleh laki-laki gitu kan. Tetapi juga bisa jadi perempuan itu nggak punya kesempatan untuk ada di posisi itu karena korupsi juga gitu ya. Jadi mana yang duluan gitu sebenarnya ya. Nah, bahwa dia memang tidak punya jenis kelamin itu tadi. Tetapi sekarang saya juga melihat bahwa ketika kita membicarakan korupsi, perempuan itu punya apa ya namanya ya, punya kesulitan akibat korupsi yang sedikit yang berbeda gitu ya, yang berbeda. Kalau misalnya akibatnya nih misalnya ya 50 laki sama perempuan sama gitu ya. Perempuan itu pasti akan berbeda. Kenapa? Karena perempuan punya kemungkinan, karena korupsi dia punya kemungkinan meninggal ketika melahirkan karena perempuan tidak bisa mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan. Ya, jalanan rusak karena korupsi itu juga salah satunya. Distribusi obat yang sehingga mahal, sehingga perempuan-perempuan yang hamil, menyusui atau membesarkan anak itu tidak bisa akses kepada fasilitas-fasilitas itu adalah sesuatu yang memang yang memang jadi unik ya, sehingga kemarin ada diskusi sama TII bahwa korupsi ini perlu
kita membahas korupsi itu perlu juga kita melihat dari sisi perspektif gender gitu. Kayak misalnya sekarang bahwa perempuan di kantor, di perusahaan atau di fasilitas-fasilitas publik itu harusnya ada fasilitas untuk ibu menyusui misalnya gitu ya. Tapi karena dikorupsi fasilitas itu jadi nggak ada gitu. Itu juga kerugian dari sisi perempuan ya. Jadi saya yang awalnya berpikir bahwa ya sama gitu. Ini harus dilihat dalam perspektif gender juga, jadi harus dihitung juga gitu ya perspektif gendernya. Nanti Kak Irna mungkin akan bisa lebih membahas lagi soal perspektif gender ya, karena menurut saya perspektif gender itu lebih luas gitu ya, luas banget gitu, karena itu ada di dalam pola pikir kita sebenarnya gitu. Nah, jadi kenapa dan sial stigma untuk perempuan ya. Tadi Neles bilang, kalau misalnya yang ditangkap perempuan, nggak dibahas mengenai unsur-unsur atau faktor-faktor yang membuat dia korupsi atau apa yang dikorupsi. Kemudian yang dibahas adalah, oh tasnya merek ini, ininya merek ini, ininya merek ini gitu ya. Seolah-olah itu kan stigma sosial ya sebenarnya ya. Seolah-olah bahwa perempuan itu pemuja barang-barang atau hedonisme parah gitu ya. Nah itu kan stigma sosial gitu. Emangnya ada bukti bahwa perempuan lebih hedonis daripada laki-laki? Kan nggak juga, siapa yang tahu laki-laki itu bisa loh punya kaos oblong yang mahal juga, tapi kan fokusnya nggak ke situ gitu. Kenapa ada perbedaan itu? Nah itu kan yang saya bilang tadi bahwa menjadi lebih complicated karena perempuan punya banyak sekali stigma sosial yang dibentuk oleh perjalanan peradaban manusia ya, kalau saya bilang ya mungkin ya. Karena sepanjang itu stigma perempuan itu rasanya jadi lebih banyak dan lebih berat buat perempuan dibandingkan laki-laki. Sehingga ketika korupsi, bahasannya tuh nyangkut-nyangkut ke stigma sosial itu gitu ya. Tidak secara rasional dia dibahas gitu. Nah mungkin Kak Irna sebagai yang lebih paham dari saya tentang gender, tentang stigma sosial itu bisa lebih menjelaskan. Mungkin itu sementara Neles, mudah-mudahan menjawab apa yang tadi Neles tanyakan. Nelesnya. Halo. Nelesnya please ya. Iya, oh udah tuh Neles udah nyangkut lagi. Iya. Ya nambahin Mbak Judit kali ya. Iya silakan Kak. Ya. Loh, jadi gue yang moderator. Dari tadi kan nunggu freeze kayak gini, Nel. Ya. Akan banyak banget korupsi itu juga bisa menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Itu pasti ada.